Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Katrina Masyaraska dengan NIM 2022-31055 dari kelas B31 Rekayasa Perangkat Lunak. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pemberian skor dan rekomendasi buku berbasis referensi pembaca. Nah, ini untuk pembahasan yang akan dibahas dalam presentasi ini. Kita mulai dulu dari pertama, ada entitas yang terlibat, di mana di sini terdapat 3 entitas, yaitu ada pengguna, sistem, dan juga administrator perpustakaan. Di sini pengguna bisa mencari, memberi skor, dan juga menulis ulasan pada buku-buku yang tersedia di dalam aplikasi. Dan kemudian, sistem akan memproses skor serta ulasan yang diberikan user untuk memberikan rekomendasi buku yang relevan terhadap pembaca tersebut. Dan administrator perpustakaan dapat melihat popularitas buku dan mengawasi ulasan yang telah diberikan oleh pengguna di dalam website atau aplikasi tersebut. Selanjutnya, untuk DFD-nya, kita mulai dulu dari DFD Logic. Di sini ada compact diagram, di mana entitasnya itu ada pengguna, prosesnya itu ada terdiri pada sistem, dan juga ada entitas administrator. Jadi pengguna melakukan login atau register, dan sistem akan melakukan proses untuk menambahkan daftar buku. Kemudian pengguna akan memasukkan ulasan buku dan juga skor buku ke dalam sistem, dan sistem akan memproses untuk melakukan rekomendasi kepada pengguna. Dan kemudian sistem juga akan memproses laporan aktivitas yang terjadi pada sistem ini, dan diberikan kepada administrator. Kemudian dari compact diagram ini diperinci menjadi diagram nol, diagram rinci, dan juga diagram rinci. Nah, untuk diagram nol ini prosesnya kita breakdown menjadi 3, yaitu proses pertama, autentikasi pengguna, proses kedua yaitu proses buku dan juga ulasan. Kemudian ada proses ketiga, yaitu adalah laporan aktivitas. Jadi, setelah pengguna melakukan autentikasi dan dilakukan pengiriman data ke data store data yang bernama data pengguna dan juga dikembalikan jika berhasil, kemudian dia juga ada dari pengguna itu mengakses data store data buku, kemudian proses buku dan dan juga pengguna bisa memberikan skor dan ulasan yang akan diproses juga di dalam proses 2. Kemudian dari proses 2 ini akan disimpan datanya di data buku dan juga kemudian mengembalikan rekomendasi kepada pengguna. Kemudian untuk diagram rinci 1.0, di mana di sini pengguna ada 2 proses, yaitu untuk cek data login dan juga untuk melakukan registrasi atau membuat akun jika belum ada datanya di dalam data store data pengguna. Dan kemudian data dari pengguna ini akan disimpan di dalam database. Kemudian ada diagram rinci 2.0, di mana di sini kita mulai dari proses untuk mengambil data buku yang akan ditampilkan di data pengguna. Kemudian pengguna ini akan memberikan skor dan ulasan yang akan disimpan di dalam proses 2.2 dan kemudian disimpan juga di database. Kemudian akan ada proses untuk membuat rekomendasi buku yang akan masuk ke dalam data store rekomendasi sebelum akhirnya ditampilkan kepada pengguna. Dan kemudian untuk diagram rinci 3.0, diagram rinci 3.0 di sini ada dimulai dari laporan aktivitas dari database, kemudian akan diproses laporan aktivitas. Kemudian dari laporan aktivitas akan dibuat data store baru, yaitu laporan aktivitas sistem, dan juga diberikan kepada entitas administrator. Selanjutnya ada DFD fisik. Di sini perbedaannya dengan DFD logic adalah di sini kita menyertakan software atau perangkat yang akan kita gunakan atau query yang akan digunakan di dalam proses-prosesnya. Bisa dibilang query fisik ini adalah bagaimana cara kita mewujudkan dari DFD logic tadi. Di sini di DFD fisik, untuk entitas semua masih sama, hanya saja perbedaannya di compact diagramnya terdapat pada DBMS, yaitu menggunakan MySQL. Kemudian, untuk diagram 0, untuk database kita masih menggunakan MySQL, dan kemudian untuk mengambil data dari data store, itu kita menggunakan query select,
Kemudian juga kita bisa pindah ke diagram rinci 1.0. Di sini juga kita menggunakan database MySQL dan di diagram rinci 2.0 dan juga diagram rinci 3.0 di situ untuk diagram rinci 2.0 itu masih menggunakan database MySQL. Sedangkan untuk diagram rinci 3.0 itu kita memberikan laporan aktivitas sistemnya dalam bentuk CSV ataupun dashboard, atau bisa juga menggunakan file PDF ataupun mengekstrak ke dalam file Excel. Kemudian untuk database ini masih tetap sama menggunakan MySQL. Selanjutnya kita akan pindah ke kamus data. Nah, untuk kamus data itu ada banyak arusnya. Yang pertama ada data autentikasi untuk pengguna, di mana di sini atau alias data login. Di sini bentuk datanya adalah input dari user untuk username atau password, dan juga bisa bentuk data registrasi baru. Untuk arus datanya itu ada di proses 1.1, 1.2, 1.3, dan juga 1.4. Dengan sumbernya itu adalah pengguna dan tujuannya adalah database pengguna. Untuk periodenya ini setiap kali terjadi login atau pendaftaran baru, dengan penjelasannya data yang digunakan untuk verifikasi login atau menyimpan informasi dari si pengguna barunya. Dan di sini ada volumenya itu kurang lebih 50 transaksi setiap pembuatan akun per harinya. Kemudian untuk struktur datanya itu ada email, kemudian ada password, kemudian ada, maaf ada yang kelupaan di sini, ada nama dari usernya. Kemudian selanjutnya ada arus data untuk data buku alias daftar buku, dengan menyimpan bentuk datanya itu adalah bentuk teks yang merupakan data terstruktur di dalam database. Dan di sini proses arus datanya diwakili di proses 2.1, 2.2, 2.1, 2.3. Kemudian volume ini kurang lebih sekitar 500 entry per buku. 500 entry buku setiap harinya. Itu tidak seperti pokoknya kurang lebih 500 entry buku. Periodenya ini adalah harian saat pengguna meminta daftar buku. Kemudian ada arus data untuk data ulasan dan juga skor. Di mana di sini untuk nama aliasnya adalah ulasan buku, dengan bentukannya ini adalah input text yang merupakan ulasan dan juga angka yang diambil dari skor yang dimasukkan oleh pengguna. Di sini sumbernya itu adalah dari user dan tujuannya itu adalah database dan ulasan dan juga untuk database store. Penjelasannya ini data yang diberikan oleh pengguna terkait dengan ulasan dan juga skor untuk buku tertentu dengan volume sekitar 100 ulasan per hari. Nah, selanjutnya itu ada untuk data rekomendasi buku, di mana di sini ada aliasnya saran buku, kemudian bentuk datanya daftar rekomendasi berdasarkan skor buku, dengan arus datanya di 3.3 dan juga di 3.4 dengan sumber dari sistem rekomendasi. Kemudian volumenya sekitaran 5 buku per permintaan. Nah, kemudian arus datanya itu laporan aktivitas komunitas. Di sini bisa dalam bentuk file PDF ataupun dalam file Excel ataupun CSV ataupun dashboard dengan prosesnya di 4.1 dan 4.2. Selanjutnya ada volume 1 laporan per bulan, dengan di sini laporannya nanti akan dibuat oleh administrator. Selanjutnya kita masuk ke dalam use case. Di sini pengguna itu dan administrator sama-sama bisa melakukan aktivitas login, sedangkan pengguna itu bisa mendapat aktivitas tambahan yaitu daftar buku, kemudian bisa memberikan ulasan dan juga masukkan skor, dan di dalam itu akan diinkludkan hitung untuk skor rata-rata. Kemudian dari administrator juga dapat mendapatkan proses atau action aktivitas untuk mengambil semua rekapan aktivitas yang telah terjadi di dalam sistem. Kemudian untuk kelas diagram di sini kita bisa bilang ini seperti mirip database yang akan digunakan di dalam sistem nanti, di mana di sini ada pengguna, rekomendasi, ulasan, buku, laporan, dan juga petugas. Dan dari kelas diagram ini terdapat metode. Hampir semuanya ini pasti memiliki metode tambah, tapi tidak semuanya memiliki metode edit dan juga hapus, karena ini menyesuaikan dengan preferensi yang saya tentukan. Di mana di sini untuk pengguna itu mengambil nama pengguna, email, dan juga password. Kemudian untuk rekomendasi itu kita mengambil data dari tabel pengguna, tabel dan juga buku. Sedangkan untuk ulasan di sini kita akan mengambil dari tabel buku,
ataupun juga ada dari tabel pengguna. Dan juga untuk buku ini kita menggunakan eh, identifikasi uniknya di ISBN karena setiap buku pasti memiliki ISBN yang berbeda. Dan kemudian dari ulasan ini akan diekstrak menjadi sebuah laporan dan akan dikirimkan kepada petugas. Di mana di sini semuanya relasinya one to many. Selanjutnya ada activity, di mana dimulai dari login oleh pengguna, kemudian sistem akan mengecek apakah ini valid atau tidak. Jika iya, maka sistem akan menampilkan daftar buku, dan jika tidak, maka pengguna akan membuat akun baru, dan setelah membuat akun baru, sistem akan menampilkan daftar buku. Nah, setelah menampilkan daftar buku, user bisa melakukan pilih buku, dan sistem akan menampilkan detail dari buku. Kemudian ada pengguna input ulasan dan skor, kemudian sistem akan menerima inputan data, dan juga memproses rata-rata dari rata-rata skor dari inputan user tadi. Kemudian jika datanya valid, maka akan masuk ke dua proses, sedangkan jika tidak, maka akan memasukkan ulang untuk input ulasan dan juga skornya. Nah, jika untuk data valid di sini adalah kita akan merekomendasikan buku dan sistem akan menampilkan buku-buku yang direkomendasikan dan pengguna bisa melihat output dari buku-buku yang direkomendasikan. Dan juga jika data valid, maka sistem akan membuat laporan aktivitas sistem dan administrator akan menerima laporan aktivitas sistem dan proses akan berakhir. Selanjutnya itu ada sequence diagram, di mana di sini menggambarkan alur proses di mana ada pengguna, kemudian ada entitas login screen, buku, dan juga entitas sistem, di mana pengguna akan masuk ke login di login screen, dan login screen akan membawa datanya ke security manager untuk melakukan validasi, dan kemudian mengembalikan apakah ini bernilai true ataupun false. Dan dari pengguna kemudian akan bisa melakukan, dan jika ini sudah berjalan, maka pengguna akan bisa melakukan pencarian dengan mengklik cari dan untuk item bukunya. Kemudian dari entitas buku ini akan meminta daftar buku ke sistem dan sistem akan mengembalikan daftar bukunya ke buku untuk ditampilkan kepada pengguna. Selanjutnya pengguna dapat memilih buku yang ingin diulas dan kemudian akan disimpan di dalam sistem. Kemudian pengguna juga bisa meminta rekomendasi kepada sistem dan sistem akan mengembalikan tampilan rekomendasi yang berisi rekomendasi dari buku-buku. Selanjutnya ada rancangan interface-nya. Di sini saya hanya membuat 3 dulu, yaitu halaman pertama untuk login, di mana sini hanya ada email dan password. Kemudian kita bisa mencari daftar bukunya. Kemudian ada rekomendasi buku. Ini adalah rekomendasi buku yang awalnya secara default yang akan umumnya. Tapi setelah user bisa memberikan banyak ulasan, maka rekomendasi buku ini sudah akan disesuaikan sesuai dengan preferensi atau similarity atas buku-buku yang pernah dibaca oleh si user. Dan untuk halaman ulasan dan skornya, di sini ada tampilan nanti cover bukunya, nanti ada judul buku, kemudian ada sedikit data ataupun sinopsis dari buku. Kemudian kita akan diberikan sebuah space untuk memasukkan ulasan, dan juga item bintang untuk memberikan skor. Kemudian kita akan melakukan submit untuk menyimpan data yang kita isi barusan. Selanjutnya itu ada untuk rencana pengujiannya. Di sini ada 3 rencana, yaitu ada rencana fungsional yang memastikan setiap fitur yang dirancang dapat berjalan sesuai dengan fungsinya. Kemudian ada non-fungsional untuk menguji aspek lain selain fungsi-fungsi utama dari sebuah sistem. Dan juga untuk pengujian integrasi yang bertujuan untuk memastikan apakah data sudah mengalir dengan benar dan menguji komunikasi antar modul dari sistem. Selanjutnya ada rencana untuk pemeliharaannya, di mana di sini ada pemeliharaan korektif untuk menangani masalah bug yang selama penggunaan sistem. Kemudian ada pemeliharaan adaptif agar sistem ini tetap relevan seiring perkembangannya teknologi. Kemudian ada pemeliharaan preventif untuk melakukan inspeksi rutin agar bisa mengetahui terlebih dahulu dan bisa mengatasi masalah-masalah yang mungkin datang di masa yang akan datang. Selanjutnya ada pemeliharaan perfeksionis yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sistem berdasarkan input dari user. Dan terakhir ada pemeliharaan dokumentasi untuk memperbarui dokumentasi sistem setiap kali adanya perubahan. Karena belum tentu developer yang memperbaiki hari ini adalah sama dengan developer yang akan bekerja di saat itu di masa yang akan datang. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.